Uang adalah energi yang bernapas. Uang sering kita lihat hanya sebagai benda, kertas dengan angka, logam dengan nilai, atau deretan digit dalam layar ponsel saat kita membuka aplikasi bank. Kita diajari sejak kecil untuk memperlakukannya semata-mata sebagai alat tukar, sesuatu yang harus dicari dengan keringat dan dijaga agar tidak hilang. Cara pandang itu memang tidak salah, tapi terlalu sempit. Karena di balik wujud fisiknya, uang sesungguhnya memiliki dimensi lain, dimensi energi yang hidup. Uang bernapas. Ia merespons getaran kita, sama seperti udara yang terasa segar saat kita tenang, atau terasa sesak saat kita penuh kecemasan. Jika Anda perhatikan, ada orang yang bekerja keras seharian, namun uang seakan tidak pernah cukup. Sebaliknya, ada orang yang tampak ringan dalam menjalani hidup, dan uang selalu datang dari berbagai arah tanpa mereka harus berlari tergesa-gesa. Apa bedanya? Bedanya bukan sekadar pada usaha yang terlihat, melainkan pada energi yang mereka pancarkan. Energi uang itu sensitif, sahabat. Ia merasakan ketakutan, ia merasakan keraguan, ia merasakan getaran dari pikiran terdalam kita. Ketika kita memegang uang dengan rasa takut kehilangan, uang merasakan itu sebagai penolakan. Dan bukannya betah bersama kita, energi uang justru mencari tempat lain yang lebih ramah, tempat di mana ia diterima dengan tenang. Inilah mengapa banyak orang merasa sudah berusaha keras, tetapi tetap saja hidupnya selalu diiringi rasa kekurangan. Sebaliknya, orang-orang yang hidup di frekuensi kaya memandang uang bukan dengan rasa gentar, melainkan dengan keyakinan yang ringan. Mereka memperlakukan uang seperti udara, sesuatu yang selalu ada, selalu tersedia, dan tidak pernah benar-benar habis. Udara tidak pernah kita kejar, kan? Kita hanya bernapas, dan udara itu sendiri yang masuk. Begitu juga uang ketika kita menyadari hakikat energinya. Coba bayangkan begini, Anda masuk ke sebuah ruangan yang penuh dengan orang. Ada orang yang wajahnya murung, penuh kegelisahan, dan auranya berat. Ada juga orang yang wajahnya cerah, auranya hangat, dan membuat orang lain ingin mendekat. Siapa yang lebih Anda sukai untuk duduk berdampingan? Tentu, orang dengan energi positif. Begitu pula dengan uang. Ia mencari orang-orang yang vibrasinya membuat ia nyaman. Jika energi kita stabil, ringan, dan penuh keyakinan, uang akan merasa betah berlama-lama. Uang bukanlah musuh yang harus diperangi, bukan pula hantu yang ditakuti. Uang adalah sahabat yang mencerminkan energi kita sendiri. Saat kita merasa cukup, uang datang membawa lebih banyak kecukupan. Saat kita merasa damai, uang datang dengan damai. Namun saat kita merasa panik, uang justru kabur, seolah ia tidak tahan berada di getaran rendah yang kita pancarkan. Disinilah letak kesalahan besar banyak orang. Mereka bekerja keras siang dan malam, tetapi di dalam batinnya mereka terus-menerus memancarkan getaran takut kekurangan. Mereka ibarat orang yang berlari mengejar udara sambil menahan napas. Padahal yang perlu mereka lakukan hanyalah berhenti sejenak, membuka diri, dan bernapas dalam-dalam. Dan inilah rahasia awal dari frekuensi kaya. Orang yang tak pernah kehabisan uang bukanlah mereka yang tak pernah bekerja keras, melainkan mereka yang tahu bagaimana memperlakukan uang sebagai energi yang hidup. Mereka membangun relasi dengan uang sebagaimana seseorang membangun relasi dengan sahabat, dengan penerimaan, dengan ketenangan, dan dengan rasa percaya. Ketika Anda mulai memandang uang sebagai energi, segalanya berubah. Anda tak lagi merasa sedang berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Anda menyadari bahwa uang hanyalah cermin dari vibrasi Anda sendiri. Jika batin Anda penuh kelimpahan, uang akan mencerminkan kelimpahan itu. Jika batin Anda penuh kekurangan, uang pun akan mencerminkan rasa kekurangan itu. Dan dari kesadaran inilah perjalanan kita memasuki frekuensi kaya dimulai. Kesadaran bahwa uang bukan benda mati, melainkan energi yang bernapas, energi yang selalu siap mengalir, sepanjang kita tahu bagaimana membuatnya merasa betah di sekitar kita.